saya rasa gini, saya mau meluruskan bahwa yang saya katakan itu benar adanya. Jadi membangun karya dan membangun prestasi harus bagus. Tetapi saya tidak menyindir satu orang aja, karena waktu itu yang ditayangin juga banyak. Ada yang sampah, yang orang miskin dikasih hadiah sampah, itu juga nggak lucu banget ya. Mohon maaf. Jadi tidak satu orang aja yang saya omongin seperti itu. Jadi kalaupun ada yang tersinggung, ya sangat kepedean menurut saya. Jadi Bun, kemarin sempat nonton vlog, sempat pulang ke Pasuruan. Terus ngelihat lemari baju, baju lama sampai sebegitu rapihnya, walaupun udah lama nggak. kalau aku sih baju di rumah kampung itu biasanya dari Jakarta yang udah nggak kepake, yang udah berapa kali pakai, aku pulangin. Dan sengaja aku pulangin bukan untuk dikekepin, tapi lebih mempermudah kalau seandainya ada artis-artis di daerah Jawa Timur atau teman-teman dekat. Aku pengen ketemu Bunda. Biasanya sih aku japri kalau aku pulang seminggu gitu, teman-teman udah tak suruh main ke rumah. Kalau ada yang mau minta baju, aku kasih gitu. Jadi bukan nggak mau diamalin atau nggak mau dijual dilelang kayak gitu, entar dikira aku radio duit gitu. Jadi aku kasih aja, walaupun harganya ada yang mahal, tapi kan paling tidak masih bermanfaat buat yang lain. Soalnya aku sendiri ngerawatnya kan nggak mungkin bisa gitu. Tapi biasanya aku pulangin tuh dengan rapi, udah tak laundry dulu, udah tak rapin semua, mereka tinggal bawa gitu. Dan Bunda itu Bunda lakukan sudah berapa lama? Sebenarnya aku sudah lama, udah 20 tahun. Sebelum aku ke Jakarta aku udah bikin seperti itu. Cuman memang belum, baju-bajunya belum seistimewa sekarang gitu, belum sebagus-bagus sekarang yang aku pulangin. Kalau dulu mah biasa aja, sekarang udah tak rapiin. Ketika memberikan itu, kepuasan batin apa yang Bunda rasain? Yang aku rasakan adalah senengnya setengah mati, karena baju aku kadang-kadang dilihat gitu ya, Bunda, aku nyanyi pakai bajunya Bunda gitu. Yang mana gitu, karena aku banyak banget yang kadang-kadang aku mau ke rumahnya Bunda, mau ngerampok baju gitu, ambil aja. Kadang-kadang mereka make dengan samaan nama aku juga, Bu, ini bajunya Bunda loh gitu. Jadi kadang-kadang udah nggak tahu, udah lupa lah gitu. Mempersiapkan juga untuk mereka untuk tetap fashionable di atas panggung, Bun. Iya, aku sih mengajarkan itu, karena kan kalau baju yang lama-lama jadul-jadul banget aku nggak mungkin kasih, aku buat memori aja. Tapi kalau yang udah tahunan, agak lebih muda gitu, bangsa 5 tahun atau 3 tahun kemarin gitu, aku masih kasih karena kan masih up to date dan mereka masih mau pakai gitu. Jadi aku amalkan kayak gitu aja, aku kasih walaupun harganya juga kalau itu mereknya desainer kan pasti harganya mahal, tapi aku kasih aja karena udah aku pakai gitu. Oke, Bun, Bunda kan meniti karirnya pun dari bawah, dari nol bisa dibilang. Terus banyak hujatan kiri kanan. Terus kemarin banyak banget selebgram yang ala-ala pengen jadi artis. Terus ternyata Bunda komen nggak begitu, kalau pengen jadi artis harus berjuang dari nol. Terus ternyata dia sakit hati, Bun. Gimana tuh, Bun? Saya rasa gini, saya mau meluruskan bahwa yang saya katakan itu benar adanya. Jadi membangun karya dan membangun prestasi harus bagus. Tetapi saya tidak menyindir satu orang aja, karena waktu itu yang ditayangin juga banyak. Ada yang sampah, yang orang miskin dikasih hadiah sampah, itu juga nggak lucu banget ya. Mohon maaf. Jadi tidak satu orang aja yang saya omongin seperti itu. Jadi kalaupun ada yang tersinggung, ya sangat kepedean menurut saya. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya ini sangat menyinggung. Tetapi kata-kata saya itu benar-benar mengajak dan mengarahkan adik-adik saya supaya membangun citra yang baik, image yang baik. Karena kasihannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah membangun karyanya bertahun-tahun. Tiba-tiba kamu jebret, potong tengah jalan, kamu ambil bukan ngambil lahan, tetapi porsi mereka yang prosesnya udah 20 tahun, 30 tahun ya, membangun dengan honor, dipanggil aja kadang-kadang honornya nggak gede, tiba-tiba lu potong tengah jalan dengan hanya cerita sensasi, atau mencari sensasi yang tidak baik kalau menurut saya gitu. Jadi kalau bisa lah buat adik-adik kita, ini kalau bukan kita lagi siapa gitu yang mengajarkan nanti generasi-generasi ke depan ini supaya bisa menjaga Indonesia dengan baik, dengan berawal dari kalian berkarya. Kalau karyanya bagus, bisa menginfluence, bisa menjadi suri tauladan dan contoh adik-adik kita, kan kita bangga, kita seneng
Jadi kita kalaupun udah dewasa, udah tua, nantinya melihat generasi yang baru-baru semuanya dengan karya yang cukup besar, kan kita bangga, kita seneng gitu. Bun, tapi Bunda ditantang loh. Oh, biarin aja, saya nggak perlu meladenin. Iya, betul. Tetapi yang jelas saya berharap adik-adik saya, siapapun itu yang merasa tersinggung dengan omongan saya minta maaf. Tetapi yang jelas cobalah kita membangun kreativitas yang penuh prestasi, kurangin sensasinya. Kalau memang ada sensasi, bikin sensasi yang benar-benar yang yang membangun gitu ya. Kalau menurut aku seperti itu. Tapi Jadi, sekarang viral dengan sangat mudah. ya itu sedih banget ya kalau viral dengan sangat mudah. Tapi yang jelas wadahnya, yang memberi wadah juga harus berpikir 2 kali kalau memang tayangannya ini berbobot atau tayangannya memang menghasilkan, jangan menghasilkan duit aja, tapi menghasilkan contoh yang baik kepada masyarakat ini. Kadang dibilang iri nggak sih? Bun, Insya Allah enggak. bisa ulang. Ada yang ingin diungkapkan nggak sih Bun kalau misalkan ketemu satu panggung, satu panggung gitu Bun? Kayaknya dia ini banget Bun. Aduh, terima kasih banyak ya. Cukup saya memberikan komentar ini. Jadi mudah-mudahan kita semuanya menjadi generasi muda yang bijak dalam menghadapi sosial media, mencari duit boleh yang halal, tapi kalau bisa jalannya jangan dengan hal-hal yang negatif. Bun, tema Vicky, terakhir Bun, persiapan, persiapan pernikahan Vicky dan Kalina. Udah, dengar nggak? Atau Udah dengar, karena kan sahabat deket sekarang ya. Jadi ya alhamdulillah untuk Mas Vicky dan Mbak Kalina kemarin sudah sempat sharing, sempat curhat bahwa kalian udah punya masa lalu sendiri-sendiri dan punya pengalaman gak enak sendiri-sendiri. Tapi kemarin sharing sama aku, gimana sih Bunda kok bisa 24 tahun lebih sama Mas Adam? Ya karena saya mencari kekurangannya Mas Adam. Kalau kekurangannya kita bikin menjadi kesempurnaan, itu insya Allah kita bisa barengan gitu. Jadi jangan melihat kelebihannya pasangan, melihat kekurangannya, bagaimana kita bisa mengimbangi, bagaimana kita bisa menghilangkan dan bisa melupakan itu, bisa membuat jadi bagus, jadi yang luar biasa untuk kesempurnaan dalam rumah tangga. Ya memang pertama modalnya harus saling percaya dan harus saling bersemangat masing-masing. Tapi banyak yang meragukan Bun, netizen Bun, tentang hubungan mereka, seperti apa tanggapannya? Kalau aku sejauh ini Kalina enggak. Mas Vicky juga kayaknya udah bilang, aku kayaknya udah cukup deh main-main, soalnya umurku udah segini gitu, kapan lagi, sedangkan anak-anakku juga perlu hidup. Jadi mudah-mudahan calon pengantin itu kita doakanlah sakinah mawaddah warahmah. Tapi mereka di mata Bunda seperti apa sih Bun? dua pasangan ini. Kalau aku sih melihat dari pantauan aku sendiri ya, insya Allah akan bertahan, kalau seandainya kuat Mas Vicky dan Mbak Kalina dalam menjalani hidup rumah tangga, karena mereka sama-sama di dunia entertain tiap hari. Lihat Mas Vicky lihat orang cantik, Mbak Kalina juga lihat orang ganteng yang lebih ganteng, lebih hebat dari Mbak Kalina juga. Tapi yang membuat mereka bersatu adalah bagaimana mereka merangkum cinta mereka dengan segala kekurangan itu bisa menjadi kesempurnaan. Sejujurnya kalau kemarin juga sempat ribut sama Nela, itu bukan ribut, aku cuma negur dia lewat WA, lewat apapun, karena tidak ada balasan, jadi seperti itu. Nela sama aku juga sebenarnya baik gitu anaknya, cuman kemarin mungkin dari manajemennya yang agak sedikit batasan, karena juga aku dimintain tolong oleh salah satu stasiun televisi untuk menghubungi, dan ternyata saya juga nggak bisa gitu. Itu aja sih sebenarnya, jadi aku tegur lewat sosial media biar ada perhatian maksudnya. Tapi selebihnya sih saya udah melupakan, tapi adik-adikku semuanya sih nurut-nurut sebenarnya gitu. Dan sampai hari ini aku kalau bisa sama artis-artis yang di bawah aku, dalam artian masih anak-anak, masih pemula, aku kasih ilmu, kasih wejangan. Kadang-kadang bodo amat lah aku dibilang cerewet gitu, tapi paling tidak pengalaman aku yang bagus aku share kepada mereka supaya mereka bisa seperti aku, bagaimana cara jadi nyanyi yang baik, nggak hanya golek duit aja gitu. Tapi memang rata-rata nih ya, rata-rata artis-artis di daerah yang memang sudah jam terbangnya panjang, udah main YouTube oleh duit, terus nyanyi off airnya juga sehari bisa sampai 5 kali dapat duit banyak, itu nyanyi di TV itu kayak nggak dianggap gitu. Jadi seolah-olah TV nasional itu kayaknya nggak penting gitu. Kalau menurut saya itu penting banget justru, karena ini kan kalau TV nasional itu kan menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi kalau kalian ngetop untuk satu daerah aja percuma juga, karena kan akan tumbuh berkembang artis-artis pendatang baru yang sama gitu. Kalau kalian bisa eksis di nasional dibantu oleh stasiun televisi, ojo ndelok duite, memang TV memang honornya nggak gede.
tapi kalian dari nasional kalian bisa terbang kemana-mana, diundang karena kalian ngetop gitu. Dan itu yang harus ditekankan kepada artis-artis daerah. Kalian itu jangan menerima duit yang tiap hari off airnya sampai 5-10 di daerah. Terus nggak apa-apa lah, aku tiap hari nyanyi off air di sini udah 10 kali dalam satu hari. Kalau dibayar acara TV nasional udah buang waktu, buang segala macem duit gitu. Jadi itu kadang-kadang yang sampai hari ini tuh ada di otak adik-adik kita yang penyanyi yang ngetop yang tapi daerah gitu, ya. Jadi saya tekankan bahwa TV nasional itu penting buat kita. Oke, makasih Bun. Makasih Bun. Foto dulu Bun. Oke, makasih Bun. Kasih Bun.